Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya? Oke, siap buat belajar? Siap dong. Ya, kenapa hari ini saya memilih untuk belajar dengan video seperti ini? Saya jelasin langsung karena saya bingung kalau pakai PPT itu gimana biar kalian paham. Ya, jadi kita sekarang belajarnya manual dulu, ya. Oke, langsung mulai aja ya, biar kalian nanti enak. Nggak bertele-tele, nggak muter-muter. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar tentang yang namanya comparison degree. Ya, comparison degree ya, atau bahasa lainnya kalau nanti kalian lihat, aduh maaf mencong. Atau nanti bahasa lainnya kalau kalian lihat itu ada namanya degree of comparison, sama. Comparison. Ya, artinya apa sih degree of comparison? Ya, degree apa? Comparison itu apa? Oke, comparison artinya adalah perbandingan. Ya, dari kata compare. Dari kata compare. Sedangkan degree itu tingkatan. Kalau pernah dengar 78 degree itu ya, minuman kopi. Ya, degree itu artinya derajat atau tingkatan. Ya, tingkatan. Jadi comparison ini kita ngomongin apa? Ya, ini yang dimaksud dengan comparison degree adalah membandingkan. Ya, membandingkan. Oke, membandingkan apa? Biasanya kalau comparison degree itu membandingkan kata sifat. Ya, kata sifat bahasa Inggrisnya apa? Adjective. Ya, dalam comparison degree kita akan banyak membicarakan tentang yang namanya kata sifat. Kata sifat apa yang paling sering kalian dengar? Ya, biasa di sekolah beredar kata cantik, ganteng, yang nggak tinggi, pendek, kurus, gemuk, seperti itu. Itu kata sifat semuanya ya. Oke, ya. Dalam comparison ya atau perbandingan dalam bahasa Inggris ada 3 tingkatan. Oke, tingkatan yang pertama itu namanya positif. Ya. Positif degree, ya. Atau tingkatan positif. Yang positif itu tingkatannya gimana maksudnya? Masih sama. Ya, jadi dalam comparison degree ini kita belajar membandingkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Oke. Sampai sini jelas ya. Dilihat dulu ininya gimana. Oke, untuk yang pertama positive degree ya. Positive degree artinya apa? Yaitu tingkatannya sama ya. Levelnya sama ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Ya. Nina is as clever as siapa lagi ya? Donna misal. Ya, di kalimat contoh yang pertama ini Nina is as clever as Donna. Nina sama pintarnya dengan Donna. Ya, jadi dalam positive degree kita pakai ini. Ya, pakai as dan jangan lupa pakai is. Tergantung to be-nya. Ya, to be dalam bahasa Inggris ada 3. Is, are, dan am. Ya, nanti kita belajar soal to be. Nah, di kalimat pertama ini Nina is as clever as Donna. Ya, Nina sama pintarnya dengan Donna. Ya, contoh kalimat keduanya. My mother deh ya, is as old as my auntie. Ya, ibu saya sama tuanya seperti bibi saya. Ya, my mom is as old as my auntie. Sama umurannya, gitu. Seumurnya sama. Gitu, seperti itu. Ya. Lalu berikutnya tingkatan yang kedua, ya. Yang kedua itu ada yang namanya komparatif, ya. Comparative degree. Ya. Di sini sudah sedikit lebih rumit, tapi tenang aja. Ya, saya mau di sini kalian fokus ya. Jadi dengerin penjelasan saya.
Oke, di comparative degree kalau ini kan yang tadi sama nih, ya, levelnya masih sama, sama-sama pinter, seumuran, sama-sama cantik segala macam. Ya, ini ada di level positive degree. Ya, kalau comparative degree levelnya udah beda. Ya, dia levelnya udah bisa lebih besar, lebih kecil, ya lebih cantik gitu. Lebih pintar, lebih kaya, lebih apa lagi, lebih tinggi kayak gitu. Ya, misal contohnya seperti apa? Ya, contoh kalimatnya yang pertama adalah kita pakai contoh begini. This bag is more expensive than her bag. Gitu ya. Contoh, kalimat pertama bunyinya seperti ini. This bag is more expensive than her bag. Artinya apa? Tas ini lebih mahal daripada tas dia. Ya, ada perbandingan harga di situ. Ya, lebih mahal-mahalan punya siapa? Mahalan tas yang itu daripada tas dia. Kayak gitu. Kalau ini kan tadi sama. Kalau misal mau disamain berarti sama harganya, gitu kan? Ya, kalau yang ini kita udah mulai ngomongin perbandingan harga. Oke. Perbandingan kedua, kita pakai contoh yang ini. Contoh, Nina is clever than Donna. Ya, Nina lebih pintar daripada Donna. Nina is clever than Donna. Gitu. Kalau kalimat ini mau dirubah ke komparatif seperti apa? Contoh lagi. My mother is older than my auntie. Ya, ibu saya lebih tua. Ya, lebih tua daripada bibi saya, seperti itu. Di sini ada perbandingan, ya, ada yang lebih tua, lebih pintar, lebih mahal. Gitu, beda dengan positive degree ya, yang masih samaan tingkatannya. Nah, di sini yang kalian lihat beda apa? Kenapa yang ini more expensive sementara ini cleverer? Ya, dalam kata sifat bahasa Inggris ya kita main yang namanya suku kata. Ya, kalau kata sifat atau adjektif ya lebih dari 2 suku kata, ya, suku kata, maka dia pakai more. Ya, expensive, ada 3 suku kata, berarti dia pakai more. Clever, ya pas 2, artinya dia pakai akhiran er. Ya, di sini misal kurang dari 2 suku kata, pakai akhiran ya er. Ya, contoh, example ada banyak nih. Ya, ada fast. Fast kan cuma satu kata kan? Suku kata fast, faster. Ya, tadi older. Ya, terus apa lagi? Coba. Ada cheap. Lawan katanya expensive, mahal, murah, cheap. Cheap tambahin er. Seperti itu dan lain-lain. Seperti itu ya. Kalau kurang dari 2 suku kata atau pas 2 suku kata, dia tambahin belakangnya er. Kalau lebih dari 2 suku kata, pakai more. Contoh, diligent. Diligent itu kan artinya rajin. Diligent. Ya, penting, important. Kayak gitu. Ya, kamu hitung aja dulu suku katanya ada berapa. Kalau suku katanya pas 2 suku kata atau kurang dari 2 suku kata, maka dia pakai er. Ya, kalau lebih pakai more. Seperti itu cara bedainnya. Ya. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Lanjut ke yang berikutnya. Itu tadi udah 2 tingkat. Sekarang tingkat ketiga. Ya. Ketiga ada yang namanya superlatif. Ya, superlative degree atau tingkatan yang paling tinggi lah, super. Kalau yang tadi yang pertama yang positif itu kan masih samaan.
ya. Yang kedua itu perbandingan, ada yang lebih tinggi, lebih pendek gitu ya, lebih cantik, lebih pintar, lebih mahal, segala macam. Ya, kalau yang superlatif ini dia udah paling-paling, nggak ada bandingannya. Ya, di sini adalah yang levelnya adalah the most atau paling, ya. Ya, paling-paling artinya dia nggak ada bandingannya. Kalau udah paling pintar dia doang paling pintar, gitu. Ya. Oke, contohnya gimana? Example-nya. Ya, contoh. Kalimat pertamanya. Apa ya? Contoh. Oke, kita pakai contoh kalimat yang tadi, ya. This bag, paling mahal nih tasnya. Ya, is the most, ya, is the most expensive bag of all. Ya, tas ini adalah tas yang paling mahal. Kalau yang tadi pakai more, ya di komparatif itu pakai more atau more, di sini pakai most, M-O-S-T. Ya, most expensive. Aturannya sama dengan yang tadi. Kalau lebih dari 2 suku kata pakai most. Di sini loh ya, kalau yang tadi pakai more. Oke, di superlatif kalau lebih dari 2 suku kata dia pakai most. Kalau kurang dari 2 suku kata atau pas, dia pakai est. Ya, contoh kita pakai kata old tadi. My mom, ya. My mom apa my mother tadi? My mother ya. My mother is the, jangan lupa pakai the. Ya, harus ada artikel the di setiap di depan kata sifatnya. Ya, my mother is the pakai old dia tadi ya. Old tambahan belakangnya est. Nah, my mother is the oldest, ya, of them all. Gitu. Ibu saya yang paling tua di antara saudara-saudaranya, seperti itu. Ya, harus diingat ya. Pokoknya kata sifatnya ikutin yang di video sebelumnya tadi ya. Adjektif atau kata sifatnya lebih dari 2 suku kata pakai more pada komparatif di sini. Ya, aturannya sama. Yang ini saya tulisin deh. Oke. Saya tulisin ini berlaku ya. Berlaku untuk superlatif juga. Ya. Tapi kamu jangan ketukar, di superlatif nggak pakai more dan ir, pakainya most dan est, gitu ya. Jadi beda, aturannya aja yang sama, pemakaiannya beda, ya. Oke, sampai sini ada yang nanya? Enggak ya, ntar aja ya nanya ya. Oke, nah dari ketiga jenis kata sifat ini, ya, ada beberapa yang kata sifatnya berubah. Ya, atau nggak sembarangan kasih ist atau er gitu ya. Oke, ya ada yang namanya, kalau di nanti kita belajar juga tuh tentang kata kerja. Kalau ini kita masih belajar kata sifat ya. Kata sifat itu ada yang namanya irregular adjective, ya, irregular adjective atau kata sifat ya yang berubahnya tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Contohnya seperti apa? Bentar. Tahu HP saya. Nah, ya, tidak beraturan. Contohnya gimana? Jadi nggak semua kata sifat itu bisa diginiin. Ya, dia ada yang berubah total. Misal, kata sifat yang positif. Ya, kata sifat positifnya gimana? Ya, kata sifat positifnya misal ya, positif, ini ada ini ada sub. Ya, komparatif, superlatif maksudnya ya, disingkat aja. Oke, yang plusnya ya, yang positifnya contoh good. Ya, good itu kan satu suku kata. Bukan berarti dia di comparison berubah jadi gooder, enggak. Ya, dia berubah jadi better. Ya, baik, lebih baik, ini paling baik berarti di superlatif. Oke, superlatifnya adalah best. Seperti itu. Ya. Lalu ada much.
ya. Much atau banyak, much sama many banyak sama ya. Much, more, ya, and most. Ya, much itu banyak, more itu lebih banyak, most paling banyak, gitu, ya. Lalu, oke, ada late. Late atau terlambat. Later, lebih terlambat, lambat lagi gitu maksudnya. Latest, paling lambat. Seperti itu, ya. Jadi ada beberapa kata sifat, iya benar, kata sifat yang berubahnya tidak beraturan. Nggak bisa sembarangan kamu tambahin er atau est, kayak gitu. Atau ditambahin depannya most atau more, seperti itu. Ya, tapi ini nanti akan bertambah seiring berjalannya waktu kalian belajar. Ya, oke. Sampai sini, mudah-mudahan jelas ya. Karena kita mau nulis kesimpulan nih ceritanya. Ya, sampai sini saya rasa kita langsung ke kesimpulan aja dulu ya. Kesimpulannya adalah, ya, kesimpulannya conclusion. Conclusion. Di sini saya mau ngasih tahu kamu rumusnya, ya, atau pola kalimat dari positive degree, komparatif, dan superlatif. Ya, di superlatif, di positif yang tadi, ya, positive degree, pola kalimatnya kayak gimana? Ayo, tadi ambil contoh siapa tuh? Contohnya si Nina, ya. Nina is as clever, ya, as Donna. Nah, ya, patternnya atau pola kalimatnya adalah Nina, subject, ya, ditambah is atau to be. To be ada 3 ya, ada are, am, dan is. Saya suka ngapalinnya tuh Aramis, jadi cepat hafal, ya. To be tambah as, ya, ditambah adjective, ya, adjective 1 artinya belum berubah, belum jadi cleverer atau cleverest gitu ya. Tambah as lagi, artinya s-nya harus ada 2, dan tambah object, seperti itu, objek terakhirnya, ya. Jadi patternnya seperti ini. Kalau kalian lupa, ya, seperti itu, ya. Ini untuk positive degree, ya. Selanjutnya itu untuk komparatif. Kesimpulannya nih ya, komparatif degree, ya, tingkatan keduanya degree. Contoh kalimatnya tadi apa? Pakai tas ya. This bag is more expensive than her bag. Ya, patternnya gimana, polanya gimana? Ya, this bag itu subjek ditambah to be sama, ya, are, am, dan is, ya, ditambah, kalau di sini s samain, kalau di sini apa? More, ya, tambah adjective, ya, tambah di sini ada than, harus pakai than kalau di komparatif, ya, begini. Ya, ini bisa berubah kalau saja kata sifatnya cuma 2 suku kata atau 1 suku kata, kayak fast, cheap, old, kayak gitu, young, gitu ya. Berubah kalau cuma 1 suku kata pakai akhiran er, seperti itu, ya. Ingat, semua komponen dalam pattern atau polanya ini harus ada dalam kalimat sesuai dengan tingkatannya, ya. Oke, yang ketiga, superlatif. Superlatif degree. Ya, tadi superlatif degree kita pakai contoh yang ini ya. Atau pakai contoh yang ini? Boleh. Nina
is the cleverest of them all. Ya, Nina adalah yang paling pintar ya di antara mereka semua atau yang lainnya. Ya, coba berarti patternnya gimana? Polanya gimana? Nina itu apa? Subjek tambah to be. Ya, tambah to be ada are, am, dan is. Ya, ada the. Jangan lupa yang namanya superlatif itu harus ada artikel the. Ya, the tambah adjective. Tambah kalau yang tadi ini pakai more, yang ini pakai most. Ya, most atau akhiran yang est, karena ini hanya pas dua suku kata, belakangnya tambahin est. Ya, tambah yang ini. Ya, tapi ini masuknya bukan objek, keterangan karena nggak nyangkut satu orang doang. Ya, tambah adverb atau keterangan. Oke, ini secara gamblang saya jelasin ke kalian, nanti saya bikinin modul ya supaya kalian nanti gampang ngelihatnya, nggak harus ulang-ulang video. Tapi nanti kalau nggak paham ya, ada yang belum saya jelaskan, tolong tanya, silahkan tanya, atau kalian bisa ulang video ini saja gitu ya. Nanti saya buatkan modul, saya share di Google Classroom. Oke, sampai situ aja pertemuan kita. Besok kita ulangan, jangan lupa ya. Oke, saya harap kalian semua paham dan selamat istirahat ya. Malam ini agendanya kalian hanya harus mendengarkan penjelasan saya gitu ya. Oke, besok itu ulangan, kita tambahan latihan ya. Jadi saya harap kalian semangat terus dan jaga kesehatan. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.